Salam Rahayu, sedulur nasihat kehidupan misteri. Apakah Wali Songo yang selama ini dikenal orang Indonesia sebagai orang-orang yang punya jasa besar dalam menyebarkan agama Islam memang benar-benar ada, atau hanya tokoh hayalan saja? Jika memang benar-benar ada, salahkah kita menghargai jasa-jasa Wali Songo tersebut? Jika memang ada, dengan izin Allah, apakah kemampuan yang dimiliki oleh Wali Songo itu tidak mungkin terjadi? Bukankah dengan Allah telah memberikan contoh dengan seizinya banyak orang yang bisa melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh kebanyakan orang? Bagaimana kita mensikapi atau menghargai para penyebar agama Islam ke Indonesia sehingga Islam menjadi mayoritas di Nusantara ini, Indonesia? Para tokoh penyebar agama Islam yang sering disebut-sebut sebagai Wali Songo memang ada dan merupakan bagian dari sejarah Islam di Nusantara. Mereka tokoh nyata, bukan tokoh hayalan. Yang merupakan hayalan adalah pembunuhan karakter mereka. Entah siapa yang memulainya, yang jelas sosok para penyebar agama Islam yang baik itu tiba-tiba berubah menjadi tokoh dunia persilatan dengan beragam ilmu kadikjayan. Sebagai tokoh penyebar agama Islam, tentu sangat tidak layak untuk digambarkan sebagai tokoh dagelan sakti mandraguna. Kita bukan bangga dengan penggambaran yang keliru itu, tetapi kita malah bersedih hati. Kami cenderung berpendapat bahwa rekaan-rekaan seperti ini justru merupakan pembunuhan karakter para tokoh yang sudah berjasa menyebarkan agama Islam. Salah satu asumsi mengapa ada pembunuhan karakter seperti ini adalah bersumber dari kalangan yang melakukan perlawanan atas usaha islamisasi yang dilaksanakan oleh para Wali Songo sendiri. Perlawanan itu memang tidak dengan cara terbuka. Perlawanan itu dilakukan dengan cara-cara tersembunyi, licik namun sangat nyata. Kira-kira mirip dengan konspirasi yang dilakukan oleh munafikin Madinah saat Rasulullah SAW mengislamkan kota itu. Mereka berpura-pura masuk Islam, tetapi kemudian melakukan perlawanan di dalam selimut. Yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melawan proses islamisasi di tanah Jawa bukan angkat senjata, melainkan masuk Islam tetapi kemudian melakukan berbagai pembusukan dan pencorengan akidah dari dalam. Selain bermunculannya aliran-aliran yang aneh, mereka berhasil mencoreng sejarah para penyebar agama Islam dalam artian Wali Songo dengan membuat seburuk-buruk cerita bohong tentang mereka. Ada wali yang dikatakan bisa menunjuk pohon lontar berubah menjadi emas. Ada tokoh wali yang diceritakan duduk melakukan tapa bertahun-tahun di pinggir kali. Ada wali yang dibilang bisa berjalan di atas air, bisa terbang, bisa menghilang. Bahkan ada yang immortal atau hidup abadi dan macam-macam dongeng sampah lainnya. Haram bagi umat Islam menerima cerita khurafat seperti itu, apalagi dikaitkan dengan ulama para penyebar agama Islam. Kita punya kewajiban untuk membersihkan sejarah Islam di negeri ini dari dongeng yang sebenarnya bertujuan buruk. Seharusnya kita tidak bangga, tetapi kita harus prihatin dengan cerita yang sudah menjadi dongeng rakyat. Kita tidak mengingkari adanya karomah, akan tetapi karomah itu sangat berbeda dengan mukjizat para nabi. Kalau mukjizat itu memang sengaja Allah tunjukkan kepada orang untuk membuktikan kenabian atau untuk menantang orang-orang kafir, maka karomah bersifat sebaliknya. Karomah tidak ditonjol-tonjolkan, bahkan cenderung dirahasiakan. Karomah mungkin saja terjadi pada diri siapa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin bantu, bahkan sangat mungkin terjadi pada diri kita sebagai manusia biasa. Jadi karomah itu tidak bisa dipamerkan, karena karomah merupakan pemberian spontan yang terjadi secara spontan pula. Karomah tidak dimiliki tetapi diberikan sesekali. Karomah tidak identik dengan tokoh atau orang tertentu. Karomah milik siapa saja dari hamba Allah yang Allah ingin berikan. Salah satu kekeliruan fatal yang berkembang di tengah masyarakat adalah istilah wali. Ada dua makna wali.
Yang pertama, orang yang dicintai Allah, dan yang kedua adalah pemimpin. Wali Songo sebenarnya lebih tepat menggunakan makna istilah kedua, yaitu wali dalam arti pemimpin. Karena kenyataannya, mereka memang pemimpin dalam arti menjadi pejabat pemerintahan suatu negara. Konon ada 9 wilayah negara yang telah dibentuk pada abad ke-13 itu, dan mereka adalah pemimpin atau sebagai gubernur dari ke-9 wilayah itu. Meski ada juga pengamat yang mengatakan bahwa angka 9 itu bukan mewakili jumlah provinsi atau negara federasi, tetapi merupakan angka yang menunjukkan jumlah yang banyak. Jadi sebutan Wali Songo itu bukan wali dalam arti sebagai tokoh sakti mandraguna, melainkan sebutan untuk tokoh pejabat pada pemerintahan Islam yang berkuasa pada abad ke-13 di tanah Jawa. Dan yang menarik, selain menjabat sebagai pemimpin negara, mereka juga berprofesi sebagai ulama dan penyebar agama Islam. Kalau ada bentuk penghargaan yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang pernah berjasa menyebarkan agama Islam di tanah Jawa seperti para Wali Songo, maka bentuknya adalah pembersihan sejarah mereka dari unsur khurafat dan tahayul. Penghargaan kita berbentuk penulisan ulang sejarah mereka, agar sosok mereka bisa dilihat dari sudut pandang yang bersih dari dongeng yang disuntikan oleh musuh-musuh agama. Penghargaan kita adalah mengajarkan sejarah mereka dengan benar, baik lewat buku maupun kurikulum pendidikan di sekolah formal. Maka wajib hukumnya untuk mengajarkan sejarah Islam di dalam kurikulumnya, namun dengan revisi total sejarah yang sudah steril dari unsur khurafat. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak. Mugi rahayu sagung dumati.